Pelaksanaan Festival Smart Santri pada malam hari ini akan diisi dengan tausiah agama dengan pembacaan kitab klasik ala pesantren yang akan diikuti oleh seluruh pondok pesantren sekabupaten Banyuwangi melalui virtual. Hadirin yang berbahagia, untuk tausiah pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Zainullah Marwan, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Bulugung Silagung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Katatal mas katatal ulama al-mukarramin, khususnya Gus Ali Ahmad Satili dari Hasan dan kiai yang lain. Kami hormati Bupati Banyuwangi bersama Bapak Abdul Aswaranas dan juga Bapak Abdul dan semua SKPD yang hadir, kepala camat dan semua perangkat pemerintah dalam segala tingkatan yang hadir yang kami hormati, yang juga semua masuk pesantren Banyuwangi, terutama yang mengikuti acara pengajian virtual Smart Santri, semua santri dan semua yang hadir tanpa kecuali kami tidak bisa merinci satu persatu. Mohon maaf semoga tidak mengulangi kesalahan kami pada hadirin sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemerintah Banyuwangi yang mengadakan istilah ngaji bareng kiai dan santri ASN. Saya membaca tulisan tadi begitu, walaupun tadi Bupati mengatakan ASN jadi santri itu kok terlalu jauh, tapi kami kira hal ini bukan barang yang aneh, tapi unik. Artinya sebagai ASN notabene adalah orang-orang penting, orang terhormat, masih diharap menyempatkan diri untuk ngaji bersama kiai. Saya yakin bahwa ini terkandung maksud sebagai tanggung jawab Bupati dunia dan akhirat kepada semua bawahan, semua rakyat Banyuwangi, pada khususnya adalah ASN Banyuwangi. Bagaimana supaya ASN yang di bawah naungan Bupati ini nanti jadi ASN yang betul-betul ASN yang amanah, jujur, yang berkualitas, baik dari sisi pandang agama atau dari sisi pandang kinerja, pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya mampu untuk membawa Banyuwangi dan rakyat Banyuwangi menjadi rakyat yang akan makmur, sejahtera dunia dan akhirat. Amin. Maka bagaimanapun sistem yang kita lakukan sesuai dengan kondisi pandemi ini, semoga ini tidak mengurangi nilai daripada niatan suci para ASN khususnya dan semua yang hadir, semua yang mendengarkan.
Alhamdulillah wa syukurillah. Karena ini mengawali, kami mohon pada semua pihak, terutama pada pejabat dan para kiai dan semua yang hadir, mari kita berdoa bersama semoga niatan ngaji bareng bersantri, khususnya ASN dan semua yang hadir ini akan dilestarikan oleh Allah, diberkahi dan selalu diberi petunjuk untuk mencapai bahagia yang abadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, para hadirin, para saudara sekalian yang kami hormati, kami berada di depan para sahabat-sahabat sekalian. Sekedar kami mengingatkan, bukan kami menggurui pada semua, tidak, tapi mengingatkan seiring dengan Allah wa tawassul, kita menyampaikan pesan di atas sama-sama ini. Ingatlah bahwa kita sebagai manusia secara umum diciptakan oleh Allah ini hanya untuk beribadah kepada-Nya. Dalam firman Allah dikatakan bahwa Al-Quran itu makna yang tepat sesuai dengan sastra Arab itu artinya adalah begini: aku tidak menciptakan cipta manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi maksud Allah menciptakan kita sekalian hanya untuk beribadah kepada-Nya. Mari ini kita rasakan dalam hati kita sekalian, kita rasakan, kita hayati dan kita amalkan. Bagaimana dalam kehidupan kita ini punya nafas hanya beribadah kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Silahkan Anda bekerja, silahkan jadi pejabat, silahkan jadi pedagang, jadi petani dan sebagainya. Yang perlu diingat dan jangan lupa, prinsip ibadah sangat ditinggal. Dua, diharap apapun yang kita kerjakan yang bersifat di luar ibadah, ini himbauan Allah, hendaknya bagaimana kita kondisikan semuanya itu bernuansa ibadah, bermuara pada ibadah, bertujuan untuk ibadah. Semua selain ibadah adalah anggaplah sebagai kita mencari sarana bersama untuk kesempurnaan kita beribadah. Inilah maksudnya Allah menciptakan kita sekalian. Kalau kita bisa begitu, insya Allah kita jadi hamba-hamba yang diridhoi saudara sekalian yang dihargai. Itu pun kita sekarang masih dalam perjalanan, belum nilai final, belum tentu yang sekarang ini baik, yang sekarang ini jadi tokoh masyarakat yang dipandang semua orang mengacungkan tangan kita sebagai manusia terbaik. Misalnya ini belum tentu menjanjikan bahwa kita nanti sebagai orang baik di sisi Allah. Perlu diketahui bahwa kita sekalian ada dalam perjalanan. Nilai final kita nanti pada waktu kita mati, pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita lulus dalam mempertahankan keimanan kita. Itulah berarti kita akan masuk pintu gerbang emas yang akan berbahagia selama-lamanya. Maka dari itu kita yang sekarang di sini macam-macam profesi, macam-macam posisi, macam-macam kondisi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dan sebagainya. Ini yang kaya, yang sukses, jangan merasa bangga dulu. Ini belum final. Begitu juga yang kita di bawah garis tidak sukses atau garis kemiskinan sekalipun, jangan kecil hati. Ini belum nilai yang terakhir.
Bahkan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun itu adanya, apakah kesehatan, apakah sakit, apakah sukses tidak sukses, jadi pejabat atau jadi pejabat, kaya atau miskin, semuanya adalah ujian bagi kita. Semua diharapkan kita bisa mengatur bagaimana semua itu jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para saudara sekalian, sering fakta sejarah mengatakan bahwa iman kita sekalian yang sekarang ini belum tentu menjanjikan kalau ini iman yang sampai kita bawa sampai menghadap Allah, belum tentu. Maka dari itu kita harus selalu hati-hati, selalu waspada, selalu berusaha menguatkan bagaimana iman kita. Termasuk usaha kita berusaha menguatkan iman adalah kita mengadakan ngaji seperti ini. Tapi yang harus disadari, kita ngaji seperti ini bukan sekedar tambah ilmu, tapi ilmu yang kita kaji seperti ini diharap ilmu ini mampu mengubah kita yang kurang benar jadi benar, yang tidak jadi lurus, yang dosa jadi ibadah. Artinya ilmu kita itu bagaimana ilmunya, betul-betul ilmu yang kita amalkan, bukan sekedar untuk kepandaian, pameran kepandaian, pameran keilmuan, bukan. Tapi bagaimana kita punya ilmu yang amalia, amal kita bagaimana amal kita yang ilmiah. Itu akan menjadi penyebab iman kita akan mendarah daging, akan kuat berada dalam jati diri manusia kita. Dan akhirnya digoyang apapun pada waktu kita menghadapi kematian, sekarang itu nanti akan lulus kita dalam rangka memegang teguh keimanan yang akhirnya kita mati khususnya bagi itu ya. Di antara tanda-tanda orang iman akan dicabut oleh Allah itu ada. Ini yang perlu kita waspada. Kita jangan sampai terjebak di sini. Yaitu tandanya orang itu imannya harap hilang. Pada waktu hidupnya dia tidak pernah merasa bangga. Kita punya iman, tidak pernah bangga kita jadi santri, tidak pernah bangga kita jadi orang Islam. Bangganya marumnya oleh duit, oleh jabatan marum, oleh duit ada marah, tapi oleh ibadah, oleh Islam dijadi fungsi iman dan Islam tidak tahu marah. Ini bahaya. Dalam pelajaran Rasulullah SAW, beliau pernah berdoa, Allahumma ja'alni Islam mudah gitu ya, apa ya gitu lah. Ini pelajaran Islam mudah gitu ya. Ini doa Rasulullah. Jadikanlah Islam itu merupakan puncak dari itu, puncak dari kebahagiaan hati. Ini Rasulullah, bukan harta, bukan yang lain. Ini pelajaran sekali saudara. Memang pemberian Allah kepada kita yang memang paling mahal adalah iman dan Islam kita ini tidak diberikan kepada sembarang manusia. Kalau harta orang kafir banyak yang punya, jabatan orang Islam juga punya, tapi kalau Islam ini tidak sembarang. Ini sudah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bangga, kita harus marah dan katakanlah, tekadkan dalam hati kita kalau Islam kita yang ada sekarang dalam pribadi kita ini merupakan pemberian Allah yang termahal, yang perlu kita rawat, yang perlu kita kuatkan dengan segala macam tambahan amalan-amalan sholihan, tambahan-tambahan ilmu yang berbuah amal-amal baik. Ini semuanya akan menguatkan keimanan kita. Maka notabene kita banyak amal itu adalah untuk gondeli bagaimana iman kita ini tidak akan diambil oleh Allah. Kita mati dengan bawa iman, mati terus iman. Maka dari itu kita menghadapi kematian tidak perlu kita takut, tapi kita harus siap dengan segala persiapan.
karena ini pintu gerbang yang menentukan awal diri bejo atau celoko mati. Tidak perlu dalam perut tapi kita harus siap benar. Sebab kalau kita kalau belum melewati kematian, ini masih teka-teki yang sulit ditebak. Belum tentu yang sekarang baik terus baik, dan juga sebaliknya sekarang yang tidak baik kok terus baik juga belum tentu. Maka kita yang berada dalam posisi yang tampaknya baik oleh Allah ini, kita harus bersyukur dan berusaha bagaimana semua kebaikan kita yang sekarang ini akan ditetapkan oleh Allah, kita tetap baik sampai akhir nanti. Dan juga kita terhadap teman-teman kita yang sekarang dalam posisi yang kurang baik, jangan kita terus suruh, jangan, siapa tahu pada suatu saat dia akan bertobat, siapa tahu suatu saat dipindah oleh Allah jadi orang yang baik selamanya. Mungkin dia akan mendahului kita dalam bagian ini, sangat mungkin. Para saudara sekalian, maka dari itu marilah kita semua berhati-hati. Siapakah orangnya, entah yang kaya, yang miskin, yang berjabat, yang tidak berjabat, sama. Kita harus hati-hati, kita menghadapi kematian yang kita harus lulus, tidak bisa kita mati. Kalau kita akan mencapai, tidak bisa. Tapi kalau kita mati, tidak harus menerima, sudah jangan harapkan. Karena kita hidup sekali, tidak main-main. Maka mari kita sambungkan dalam hati, kita rasakan, kita berusaha bagaimana sekali hidup kita harus sukses usul Muhammad. Itulah kurang lebih sehingga jadi bahan renungan bagi kita sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tausiah pertama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zainal Muhammad yang telah bersama, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kita ikuti tausiah kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Hasan Salim di Pondok Pesantren Mambaul Ulum berdasar Muhammad.